kembali lagi bersama aku Brenda. Selamat, kamu telah memasuki bagian terakhir dari modul 2 Stockbit Academy. Di video ini kita bakal belajar tentang analisis laporan keuangan berdasarkan rasio-rasio penting dan kegunaannya. Sesuai dengan namanya, rasio pada laporan keuangan berfungsi untuk membandingkan performa perusahaan dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya. Ada 3 rasio penting yang bisa kalian gunakan untuk menganalisa suatu perusahaan, yaitu ada activity ratio, profitability ratio, dan solvency ratio. Yuk kita bedah satu persatu. Activity ratio adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya, sehingga mampu menghasilkan penjualan. Rasio ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah current ratio, alias rasio lancar. Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebuah perusahaan yang sehat dikatakan mampu atau tidak kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek apabila current ratio-nya itu sebesar atau lebih dari 1. Misalnya kita mau membandingkan perusahaan A dan perusahaan B yang sama-sama punya liabilitas lancar sebesar 1 miliar rupiah. Tapi perusahaan A ini punya aset lancar sebesar 1,2 miliar. Sementara perusahaan B, aset lancarnya cuma 400 juta aja. Kalau kita hitung berdasarkan rumus current ratio, perusahaan A memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar liabilitas. Karena current ratio-nya tuh di atas 1. Sementara perusahaan B ini bisa dikatakan kesulitan melunasi liabilitas lancarnya karena current ratio-nya di bawah 1, yaitu cuma 0,4. Jadi dalam current ratio semakin tinggi angkanya, artinya semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Komponen activity ratio selanjutnya adalah asset turnover ratio. Rasio ini yang menunjukkan efisiensi aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan memiliki efisiensi aset yang tinggi untuk menghasilkan penjualan. Untuk menghitung asset turnover ratio caranya mudah, dengan cara menghitung penjualan bersih dibagi dengan total aset. Sebagai contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki aset sebesar 1 miliar rupiah. Namun perusahaan A menghasilkan pendapatan sebesar 1,5 miliar, sementara perusahaan B cuma menghasilkan 600 juta aja. Artinya perusahaan A ini memiliki aset turnover ratio sebesar 1,5 kali, sementara perusahaan B cuma sebesar 0,6 kali. Dari ilustrasi itu bisa kita simpulkan nih, kalau perusahaan A memiliki aset yang lebih efisien dibanding perusahaan B. Dengan total aset yang sama, perusahaan A ini bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibanding dengan perusahaan B. Selanjutnya dari activity ratio adalah days in inventory. Ini adalah rasio yang menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk perusahaan menjual produknya. Semakin lama produk berada di gudang, bisa jadi artinya perusahaan memiliki kesulitan dalam menjual produknya. Selain itu, semakin lama stok tersimpan di gudang, semakin besar pula resiko perusahaan mengalami kerugian, karena barangnya bisa aja kadaluarsa. Lanjut ke activity ratio yang berikutnya, yaitu days in receivable, yaitu rasio yang menunjukkan rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dagang. Seperti yang kita tahu, piutang yang tidak dilunasi dapat mengganggu arus kas perusahaan. Semakin besar rasio days in receivable, artinya semakin lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih, alias ada kesulitan yang dihadapi dalam proses penagihan piutang. Nah, yang terakhir dari activity ratio adalah days in payable. Ini adalah rasio yang menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang dagang ke pihak lain. Semakin besar angka rasio ini menandakan bahwa perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membayar utang. Tapi ini belum tentu menjadi indikasi performa perusahaan yang kurang baik. Pembayaran utang yang lebih lama bisa disebabkan oleh pemenuhan fasilitas oleh supplier yang lebih lama. Jadi bukan berarti karena perusahaan nggak mampu bayar tepat waktu ya. Rasio selanjutnya adalah profitabilitas. Ini adalah rasio yang membantu untuk mengukur efisiensi dan tingkat laba sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas ini juga memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu ada gross profit margin alias GPM, net profit margin alias NPM, return on asset atau ROA, dan yang terakhir adalah return on equity atau ROE. Yuk kita bahas satu-satu. GPM adalah berapa banyak sih atau berapa persen sih porsi laba kotor yang diperoleh dari total penjualan.
Nah, sementara rasio net profit margin digunakan untuk mengukur seberapa besar atau berapa persen sih porsi laba bersih yang dihasilkan dari total penjualan. Semakin besar rasio GPM dan NPM-nya, maka artinya semakin efisiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan. Kita coba pakai contoh ya, misalnya perusahaan A dan B masing-masing punya pendapatan 1 miliar. Setelah dikurangi dengan berbagai pengeluaran, perusahaan A ini mencatat laba kotor sebesar 450 juta, dengan laba bersihnya 200 juta. Artinya GPM dari perusahaan A ini sebesar 45% dan NPM-nya sebesar 20%. Sementara itu, perusahaan B mencatat laba kotor sebesar 320 juta, dengan laba bersih 100 juta. Artinya GPM dari perusahaan B sebesar 32% dan NPM-nya sebesar 10%. Berdasarkan rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasional perusahaan A ini lebih efisien dibanding dengan perusahaan B tadi. Soalnya, dengan pendapatan yang sama besarnya, 1 miliar tadi, perusahaan A itu memiliki profitability margin baik GPM dan NPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan B tadi. Artinya, perusahaan A bisa mendapatkan lebih banyak laba bersih maupun laba kotor. Lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu ROA dan ROE. ROA atau Return on Asset adalah rasio yang mengukur seberapa efisiensi aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Sementara ROE atau Return on Equity adalah rasio untuk mengukur kemampuan ekuitas yang dimiliki pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Semakin tinggi rasio ROA dan ROE, artinya semakin efisien penggunaan aset dan ekuitas dalam menghasilkan laba bersih. Sebagai contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki aset sebesar 1 miliar, dan ekuitas juga masing-masing punya 500 juta. Di tahun yang sama, perusahaan A ini menghasilkan laba bersih 100 juta, sementara perusahaan B menghasilkan laba bersih hanya 40 juta. Maka untuk perusahaan A, ROA-nya itu bakal tercatat sebesar 10% dan ROE-nya sebesar 20%. Sedangkan untuk perusahaan yang B, ROA-nya tercatat sebesar 4% dan ROE-nya sebesar 8%. Berdasarkan contoh tersebut, dengan jumlah aset dan ekuitas yang sama, perusahaan A tuh bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar dibanding perusahaan B. Artinya perusahaan A ini lebih efisien dalam memanfaatkan aset untuk operasional dibandingkan dengan perusahaan B. Rasio yang terakhir adalah solvency ratio. Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk mengetahui solvency ratio, ada beberapa rasio yang harus dipahami. Salah satunya adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio yang berguna untuk mengukur tingkat utang terhadap ekuitas dalam menjalankan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki ekuitas sebesar 1 miliar. Namun perusahaan A memiliki utang berbunga nih sebesar 2 miliar. Sementara perusahaan B, utang berbunganya hanya 500 juta aja. Jelas terlihat kan kalau perusahaan A ini memiliki utang bunga yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan B. Meski begitu, bukan berarti perusahaan ini nggak bisa melunasi utang bunga tersebut loh. Makanya penting untuk melihat rasio lainnya, yaitu interest coverage ratio. Yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi beban bunga dengan pendapatan operasional. Interest coverage ratio di atas 1 itu menunjukkan kalau perusahaan tidak memiliki kendala dalam melunasi bunga utang perusahaan. Tapi kalau rasionya ini di bawah angka 1, hal ini tuh menunjukkan kalau perusahaan tuh bisa mengalami kesulitan membayar kewajiban. Contoh lagi nih, perusahaan A dan perusahaan B memiliki beban bunga setiap tahunnya sebesar 200 juta. Tapi perusahaan A ini mencatatkan laba operasional sebesar 5 miliar, sementara perusahaan B cuma sebesar 100 juta. Dengan begitu, perusahaan A memiliki interest coverage ratio sebesar 25 kali, sementara perusahaan B hanya punya 0,5 kali. Artinya, meski utang berbunga perusahaan A lebih besar, tapi dia punya kemampuan yang cukup baik untuk melunasi beban bunganya. Sementara perusahaan B ini cukup struggle nih untuk membayar beban bunganya. Nah, supaya kamu bisa mendapatkan manfaat lebih dari memahami rasio ini, kamu bisa membandingkan rasio di tiap periodenya untuk mengetahui apakah performa perusahaan semakin baik atau tidak dari waktu ke waktu. Kamu juga bisa jadikan rasio ini sebagai pembanding dengan kompetitor untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Untuk memudahkan analisismu, Stockbit telah membuat rangkuman performa finansial emiten selama beberapa tahun terakhir. Dengan berlangganan Stockbit Pro, kamu bisa secara praktis menganalisis laporan keuangan perusahaan di tab financial pada tiap emitennya.
Sebagai kesimpulan, dengan kalian bisa memahami rasio-rasio keuangan ini, maka ini dapat membantu kalian dalam menganalisis suatu perusahaan pada saat ini dan bisa melihat juga potensi pertumbuhan di masa depan. Akhirnya kita sampai di penghujung modul 2 Stockbit Academy. Di fase ini, aku berharap kalian sudah punya pengetahuan yang lebih matang untuk memilih perusahaan mana sih yang cocok untuk jadi tempat investasi kamu. So, ikutin terus modul belajar di Stockbit Academy. Bye-bye!